Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah praktek pertama sudah berjalan dengan lancar Mbak Raisa. Ada beberapa hal yang perlu Pak Sofyan sampaikan dalam review terkait dengan praktek yang telah dilakukan pada pertemuan ini. Ya, jadi yang pertama yang perlu Pak Sofyan sampaikan dan harus diingat-ingat oleh mahasiswa bahwa PPT PowerPoint itu adalah media pembelajaran untuk memudahkan guru, memudahkan saudara, memudahkan praktikan untuk menyampaikan materi kepada siswa agar tercapai tujuan pembelajaran. Ini yang penting. Tetapi PPT bukan satu-satunya yang harus dipakai oleh praktikan, oleh saudara pada saat praktek, oleh guru. Ada sesuatu hal yang tadi belum tercantum setahu Pak Sofyan. Apa itu? Yang pertama adalah terkait dengan niat. Saudara langsung aja tulis di papan. Misalkan yang pertama adalah niat. Bacaan niat apa? Maka ditulis di papan. Sehingga siswa bisa membaca bersama niat itu. Itu yang pertama. Ya, catatan dari Pak Sofyan. Dan yang kedua, ingat jangan terlalu terpukau terhadap materi yang ada di PPT. Jadi seolah-olah PPT itu adalah sesuatu hal yang ini ya, Anda kayak takut-takut gitu ya, khawatir salah ngomong gitu ya. Karena apa? Bisa jadi seseorang yang takut salah ngomong, khawatir salah ngomong, itu karena dia tidak menguasai materi gitu. Sedikit-sedikit harus begini, sedikit-sedikit harus begini gitu ya. Itu juga mengurangi kepercayaan murid kepada gurunya gitu ya. Jadi Anda harus menguasai betul. PowerPoint itu ketika misalkan nanti tulisan Anda jelek, itu bisa tampak di PowerPoint itu bagus kan kalau PowerPoint. Itu memudahkannya begitu. Lupa, boleh tidak saya memunculkan niat bahasa Arab itu pada PowerPoint atau pakai LCD, tidak menulis? Boleh. Anda munculkan saja niatnya itu, sehingga bisa dibaca bersama. Tidak hanya Anda membaca niatnya adalah, itu kurang pas. Apalagi wudhu. Wudhu itu sebenarnya yang paling pas adalah demonstrasi atau praktek. Tetapi kita tahu bahwa wudhu itu kan butuh teori, butuh pemahaman terlebih dahulu kepada siswa. Sehingga wudhu itu lebih pas, metode pembelajarannya adalah praktek atau demonstrasi. Gitu ya. Jadi harus satu-satu karena penilaiannya ada ketepatan murid kita untuk melakukan tayamum. Karena temanya tayamum. Jadi itu ya, yang pertama Anda harus menulis papan, boleh. Yang kedua, Anda tidak harus melihat terus begini, kanan kiri begitu kan, seolah-olah Anda tidak menguasai materi gitu ya. Itu enggak pas. Jadi Anda harus terlihat dan tampak menguasai materi di hadapan murid. Itu penting. Karena ketika seorang guru ngajar, ada sesuatu yang salah sedikit saja, respon murid itu akan, gurunya kok gini sih gitu. Kayaknya nggak hafal juga nih niat gitu ya. Niatnya wudhu kok nggak hafal juga gurunya ini gitu ya. Tapi kalau Anda sudah mempersiapkan diri sebelumnya, nih bisa nulis walaupun ada di sana gitu di PPT ya, Anda nulis nih, ini dalilnya begini. Gitu. Tulis di papan itu. Seperti misalkan Anda ngajar tentang bab puasa, maka ya Anda harus tulis itu. Dalil bab puasa harus ditulis gitu ya. Puasa wajib itu apa dalilnya? Oh, begini dalilnya. Nah, misalkan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, begini. Kutiba. Nah,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anda tulis di depan nih. Sehingga ketika Anda ngajar, menyampaikan itu kepada murid Anda, wah guru nih nguasai bener nih, asik ini gurunya, begitu. Kalau gurunya sedikit-sedikit buka PowerPoint gitu, buka apa itu? Jadi tunjukkan ke murid bahwa Anda bisa. Gitu ya. Guru itu harus menguasai segalanya. Segala apa? Ya segala apa yang mau disampaikan di kelas, kan harus sesuai dengan RPP. Dan ketika menulis begini ini, jangan berhenti bicara. Kalau Anda berhenti bicara, menulis, itu maka akan membuat murid itu rame. Jadi ketika Anda nulis, baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum, tulis begitu. Jadi ketika Anda nulis, ngomong. Gitu. Sehingga tidak ada celah bagi murid itu untuk bergurau. Gitu ya. Jadi Anda tetap aktif ngajar walaupun Anda tidak berhadapan langsung tetapi membelakangi mereka. Gitu ya. Jadi itu, ini penting bagi saudara untuk memahami ini ya. Jadi itu catatan dari Pak Sofyan, ya ini adalah praktek pertama bagi saudara. Saya berharap pertemuan-pertemuan berikutnya bisa lebih baik, itu saya harapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mbak Raisa, semoga ke depan lebih baik lagi begitu ya. Tapi hari ini juga sudah baik Mbak Raisa, cuman ada beberapa catatan ya. Saya kira itu, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.